Hai anak-anak, selamat pagi. Gimana? Masih tetap sehat ya? Harus tetap semangat loh ya. Nah, hari ini Bu Indah akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Hari ini kita belajar apa ya? Kalau kemarin kita belajar bagian-bagian tumbuhan, hari ini literasi kita akan belajar tentang fungsi dari berbagai macam bagian tumbuhan yang kemarin sudah kita bahas. Mari kita lihat satu persatu dari fungsi dari beberapa bagian tumbuhan. Mari kita mulai yang pertama. Fungsi akar pada tumbuhan. Yang pertama yaitu menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang kedua, menyerap cairan dan garam mineral atau zat hara dari dalam tanah sebagai makanan dari tumbuhan. Yang ketiga yaitu mengangkut cairan dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang diperlukan. Yang keempat, pada sebagian jenis tumbuhan berada yang berfungsi sebagai alat respirasi atau alat napas pernapasan. Contohnya tumbuhan bakau. Yang kelima, pada sebagian jenis tumbuhan berada yang bermanfaat sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada wortel, akar digunakan sebagai tempat cadangan makanannya ya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi batang pada tumbuhan, yaitu sebagai penopang tumbuhan sehingga tumbuhan dapat berdiri dengan tegak. Yang kedua, sebagai sarana lintasan air atau penyalur air dan mineral ke daun yang digunakan untuk memasak makanan. Itu fungsinya batang. Yang ketiga yaitu fungsi daun pada tumbuhan, digunakan sebagai organ pernafasan, terus tempat melakukan fotosintesis atau memasak makanan, dan tempat terjadinya penguapan air. Itu 3 fungsi daun pada tumbuhan. Yang selanjutnya adalah bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan yang biasanya berwarna elok dan memiliki bau harum. Dan bunga juga merupakan hasil dari modifikasi organ pokok daun. Nah, yang terakhir adalah fungsi buah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempatnya biji. Buah adalah organ pada tumbuhan yang merupakan perkembangbiakan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Nah, itu tadi 5 fungsi dari 5 bagian tumbuhan. Nah, yang kedua, nih ada pertanyaan nih anak-anak. Bagaimana ya perkembangan tanaman kamu pada hari ini? Lihatlah dan amatilah perkembangan biji yang telah kalian tanam. Bisa dituliskan di tabel pengamatan. Jika memang belum tumbuh, boleh dituliskan ya memang belum tumbuh sesuai dengan kondisinya yang ada ya. Nah, anak-anak, ini kegiatan literasi kita yaitu membaca. Kali ini akan didengarkan satu cerita yang berjudul Jangan Jatuh Bunga Jepun. Nah, ini ada videonya yang sudah dibacakan, nanti silahkan disimak, dan nanti tugasnya adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan ceritanya ya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, saya Ibu Lutfi. Kali ini Ibu Lutfi akan bercerita tentang seekor kupu-kupu yang ingin menolong bunga Jepun. Bukunya berjudul Jangan Jatuh Bunga Jepun. Buku ini ditulis oleh Imelda Naomi dan diilustrasi oleh Pamela Suryajaya. Ayo kita lihat sampulnya terlebih dahulu. Nah, Ibu ada pertanyaan. Pertama, di mana kalian pernah melihat bunga Jepun?
Kira-kira apa ya yang akan terjadi pada bunga Jepun di cerita ini? Mari kita baca ceritanya. Jangan jatuh, bunga Jepun. Jangan jatuh, bunga Jepun. Selamat pagi, bunga-bunga. Aku suka menari di sini. Bunga-bunga Jepun ini indah sekali. Oh, ada yang jatuh? Wush, wush. Ah! Angin, bertiuplah perlahan. Lihat, semua bunga berjatuhan. Semua bunga. Syukurlah, Jepun kecil itu masih di sana. Aku akan menolongnya agar tidak jatuh juga. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan kupu-kupu untuk menjaga bunga Jepun? Mari kita lihat. Mungkin daun ini bisa melindungi, tapi berat sekali. Entah pohon yang lengket mungkin bisa membuatnya kokoh. Aduh, aku jadi lengket juga. Kupu-kupu, kau bisa memakai jaringku. Terima kasih, laba-laba. Kami sudah menjaga Jepun kecil agar tetap di sini. Angin pun tidak kencang lagi. Tetapi kira-kira apa ya yang akan terjadi pada bunga Jepun setelah ini? Ayo kita lihat. Jepun kecil jatuh juga. Jepun kecil, kemana kamu akan dibawa
Nah, ceritanya sudah selesai. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan cerita tadi, silakan, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan cerita yang anak-anak dengar tadi. Bagi yang anak-anak sudah mencetak bukunya, silakan jawabannya dituliskan di situ. Apabila belum, silakan jawabannya dituliskan di buku tulisnya masing-masing ya. Setelah menuliskan jawaban dari pertanyaan tadi, ini ada tugas literasi untuk menggambarkan 4 kosakata yang sudah tertera di buku paket kalian ya. Ibu memberikan 1 contoh gambar, yaitu nomor 1 gambar bunga. Untuk yang nomor 2 dan seterusnya silakan digambar sendiri, boleh browsing di internet ataupun meminta bantuan orang tua atau saudara yang ada di rumah yang bisa menemani atau membantu belajar kalian ya anak-anak ya. Masih tetap semangat kan? Ibu harap juga begitu ya. Setelah mengerjakan menggambar tadi, ini juga ada tugas ayo menulis, yaitu menggambarkan satu saja tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Silakan itu digambar, setelah itu diberikan label nama-nama bagian tanaman atau tumbuhan itu, misalkan akarnya di sebelah mana, bunganya di sebelah mana, daunnya di sebelah mana, dan seterusnya. Setelah itu silakan di bawahnya dituliskan fungsinya tadi, disingkat saja. Misalkan di situ sudah ada contohnya, akar digunakan untuk membantu tanaman untuk tumbuh dengan menyerap air, dan seterusnya. Silahkan dituliskan secara singkat saja ya. Nah anak-anak, setelah kita tadi belajar literasi, hari ini setelah ini kita akan belajar numerasi ya. Masih ingat anak-anak kemarin yang belajar membilang atau meloncat dalam lambang bilangan? Kalau hari pertama kemarin loncatnya 2000, setelah itu hari kedua loncatnya 500. Nah hari ini kita akan membilang loncat, yaitu dengan loncatan hanya 250. Di situ pada giliran pertama Fatia memulai dengan bilangan 5250, lalu Aska menyebutkan 5500. Selanjutnya Dwi menyebutkan 5750. Alfa menyebutkan 6000. Terakhir Zahra menyebutkan 6250. Pada giliran kedua, Fatia melanjutkan dengan menyebutkan angka 6500. Kemudian Aska menyebutkan berapa ya kira-kira ya? Kemudian Aska menyebutkan 6750. Selanjutnya Dwi menyebutkan angka 7000. Alfa menyebutkan angka 7250. Dan terakhir Zahra menyebutkan angka 7500. Itu tadi membilang loncat dengan loncatan 250 ya anak-anak ya. Ibu harap kalian bisa mengikuti video ini. Nah ini masih ingatkah kemarin stiker ribuan yang dipecah menjadi stiker ratusan? Kalau angka 1000 berarti kalau dipecah ke ratusan berarti nilainya angka 100-nya itu ada 10. Nah hari ini kita akan memecah lagi angka ratusan tersebut menjadi angka yang berbentuk puluhan. Dalam satu kotak besar itu stikernya berjumlah 100. Jadi untuk satu baris paling atas sendiri itu berarti nilainya adalah 10. Jika dibagi semuanya, 100 angka ratusan itu terdiri dari 10 petak yang bernilai stiker puluhan. Jadi ini sama halnya dengan pembagian
100 dibagi 10, berarti hasilnya ada 10 satuan yang bernilai puluhan. Dari gambar tersebut bisa kita tarik kesimpulan hubungan antara ribuan, ratusan, dan puluhan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini Bu Indah akan jelaskan ya. 1000 itu jika dibagi ke ratusan berarti jumlahnya ada 10 stiker yang bernilai ratusan. Dan stiker ratusan, satu stiker ratusan itu jika dibagi ke stiker puluhan itu jumlahnya adalah 10 stiker yang bernilai puluhan. Jadi jika 1000 itu dibagi ke dalam stiker yang bernilai puluhan, jumlahnya stikernya ada 100. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita belajar tentang mencari atau menyederhanakan penulisan. Yang pertama, ada 3 stiker yang bernilai puluhan. Dapat ditunjukkan dengan angka 1 stiker tetapi nilainya 30. Itu sama ya. Sehingga 3 stiker 10, 10, dan 10 itu sama artinya dengan 1 stiker yang bernilai 30. Begitu pula dengan ratusan, jika ada 4 stiker yang bernilai ratusan, itu berarti nilainya 400. Sehingga jika ada 3 stiker ratusan dan 1 stiker 400-an, itu berarti nilainya adalah 700. Jadi yang dilihat bukan banyaknya stiker tetapi jumlah semua angka yang ada di dalam stiker tersebut ya. Itu diingat-ingat loh ya. Nah, sekarang kita akan mengeksplorasi ini. Dengan demikian, bilangan yang ditunjukkan oleh stiker berwarna hijau bertuliskan angka 2 dan stiker puluhan yang bertuliskan angka 30 adalah 2 stiker yang terdiri dari bilangan 200 dan 30. Dapat dijabarkan dengan puluhan sebagai berikut. Yang 200 itu dibagi ke dalam puluhan, itu berarti jumlahnya ada 20. Sedangkan 30 jika dijabarkan ke puluhan berarti ada 3. Berarti tinggal kita jumlahkan tadi 20 ditambah 3. Jadinya 23 stiker yang bernilai puluhan. Itu sama artinya dengan nilai bilangan 230. Nah, ini ada tugas nomor 1. Silahkan ini dicermati yang sudah dicontohkan sama Bu Indah ya. Setelah menyimak tadi, ini ada pertanyaan yang nomor 2, yaitu mengurutkan jawaban yang sudah dituliskan tadi mulai dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Bunda kasih contohkan nomor 1, itu bilangan yang paling kecil. Silahkan diurutkan sendiri secara mandiri ya. Tetap semangat. Nah, itu tadi materi dari tema 2 subtema 1 pembelajaran yang ketiga, yang kegiatan literasinya yaitu menuliskan dan memahami fungsi dari bagian-bagian tanaman. Selanjutnya kegiatan numerasinya adalah membilang loncat dan membagi suatu bilangan menjadi stiker puluhan dan mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil sampai yang terbesar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan,
jangan sampai sakit, jangan pernah bosan-bosannya melihat video materi yang diberikan. Tetap semangat, semoga dapat menjadikan ilmu yang berguna untuk kita semua dan membanggakan orang tua kita. Selamat pagi, selamat belajar, bye bye.